Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa. Pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat Pancasila diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis negara kita. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Jadi, pentingnya Pancasila suatu dasar negara adalah mempunyai negara berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia yaitu suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila. Penyelenggara negara yang mengamalkan praktik kenegaraan juga harus memiliki sikap Pancasila terhadap kehidupan. Adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, hubungan secara formal, dan yang kedua adalah hubungan secara material. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Selanjutnya, simbol setiap Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kepercayaan kita bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi
ketiga, Persatuan Indonesia, di mana kita sebagai negara kepulauan dengan banyaknya perbedaan, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk membangun suatu bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana kita harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai konsensus. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun implementasi Pancasila sebagai dasar negara di berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, keempat bidang pendidikan, dan yang kelima bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, pada bidang politik. Pada bidang politik ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin, baik desa maupun negara, dan tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoax atau tidak benar. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Di sila pertama, roda perekonomian digerakkan oleh ekonom, sosial, dan moral. Pada sila kedua, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Pada sila ketiga, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Pada sila keempat, kooperasi merupakan sosok buruk perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Pada sila kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan konsentralisasi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Yang ketiga, pada bidang sosial budaya, nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan nasional sejalan dengan pandangan ahli sosiologi bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang walaupun lambat, seperti yang terjadi di masyarakat pedesaan yang kurang interaksi dengan masyarakat lain. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Nah, yang keempat, pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dilaksanakan pada kegiatan belajar siswa dengan menerapkan sikap nasionalisme yang biasa kita lakukan pada hari Senin, yaitu upacara. Dengan adanya upacara, para siswa akan lebih mudah mengenal Pancasila dan Pancasila juga dapat dilaksanakan pada momen-momen yang tepat, seperti pada peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Kemerdekaan. Yang kelima, pada bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila pada bidang pertahanan dan keamanan terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan yang dianut
Ketiga, tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI yaitu terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, dan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan negara. Keempat, tugas pokok Polri. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Baik, selesai sudah hasil presentasi dari saya. Sebagai kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi, kedudukan, hubungan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Perlu diimplementasikan ke dalam norma praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi dan relevansinya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak materi dari awal hingga akhir. Mari bangun pendidikan Indonesia agar menjadi nomor 1 di dunia, karena kemajuan pendidikan Indonesia berada di tangan kita. Dan ada quotes yang keren sekali dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia.